Halo semua, dalam topik manajemen komunikasi publik kali ini, saya akan berbicara tentang public sphere atau ruang publik dan public communication. Jadi bagaimana sebuah komunikasi publik dalam ruang publik. Nah, yang ini pasti paling penting dalam bicara topik ruang publik atau public sphere. Nah, Jürgen Habermas, lahir tahun 1929, itu adalah ahlinya, dan dia banyak bicara tentang bagaimana situasi di Jerman tentang ruang publik ini. Nah, akan kita lihat bagaimana perkembangan teori-teori dia pada tahun itu, kemudian sekitar tahun 84 dia buat teori ini, kemudian di-develop oleh banyak ahli dan juga situasi saat ini, terutama dengan adanya new media atau internet atau digitalisasi. Nah, kita pahami dulu. Ini saya besarkan. Jadi Habermas mengatakan bahwa public sphere itu adalah sebuah tempat di mana atau ruang di mana publik atau halayak itu bertemu, kemudian tidak hanya bertemu saja, tapi bagaimana mereka berkomunikasi, berinteraksi, sehingga ruang ini bisa membuat sebuah opini atau pendapat yang terbentuk. Dan ini ada hubungannya antara masyarakat dan juga pemerintah. Jadi biasanya opini itu berdasarkan dengan pemerintahan, kebijakan, kemudian apa yang terjadi dalam masyarakat, kemudian di dalam interaksi antara masyarakat ini dan juga dengan pemerintahan, mereka mempunyai satu opini. Kemudian saya lanjutkan. Jadi dalam ruang publik ini ada sebuah kehidupan sosial yang selalu membuat sebuah opini publik. Jadi pembuatan opini publik ini yang kita bicarakan dalam public sphere atau ruang publik ini ya. Dan menurut Habermas, ruang publik ini itu terbuka dan access is guaranteed to all citizens. Jadi semua masyarakat, semua bagian dan kelompok masyarakat itu bisa mengakses ruang ini. Jadi mereka duduk bersama dan beropini bersama. Itu yang disebut ruang publik. Jadi tidak ada batasan. Dan sebuah pertemuan ini diawali dengan individu. Jadi individu-individu mereka datang secara private, kemudian mereka berkumpul, kemudian mereka bicara, berinteraksi, dan mereka membuat satu opini publik. Ya, jadi ada satu kesepakatan dalam bentuk satu body atau satu perkumpulan yang membuat mereka menjadi punya satu pendapat tertentu setelah berinteraksi. Dan dalam ruang publik itu semua orang bisa saling memberikan pendapat secara individu. Nah, lokasi-lokasi yang biasanya ada, tempat-tempat yang secara tradisional itu dimunculkan oleh Habermas adalah tempat-tempat ngopi. Sebenarnya ini ya tidak hanya terjadi di Jerman ya, di tempat kita juga orang-orang pada nongkrong, pada ngopi, itu adalah sebuah ruang publik juga. Mereka datang ngopi, tidak hanya ngopi saja tapi juga bicara. Di sini saya memakai gambar Friends. Nah, kalau Anda menonton serial TV Friends ini, mereka berkumpul di satu coffee shops atau coffee house, lalu mereka berdiskusi, bercerita pengalaman masing-masing, lalu akhirnya terbentuk satu opini tentang isu tertentu. Selain itu, yang kedua tempatnya adalah salons. Salons ini bukan tempat orang untuk ini ya hairdresser untuk menata rambut, tapi di sini lebih ke ruang seperti ruang tamu atau seperti hall di zaman dahulu ya, sekitar tahun abad 18 itu mereka berkumpul, tapi yang berkumpul itu orang-orang ahli filosofis, kemudian orang-orang sastra, mereka membaca buku. Kalau sekarang seperti reading club ya, tapi waktu itu orang membaca buku lalu berdiskusi di sana. Nah, atau juga penulis ya, mereka punya ide apa lalu dibicarakan di situ. Ada psikolog juga bertemu, bercerita tentang kasus. Jadi lebih ke orang datang lalu punya ide,
punya stories atau cerita, kemudian mereka saling bertukar cerita, lalu akhirnya mempunyai satu opini tertentu juga. Tapi di sini biasanya lebih ilmiah, lebih ahli-ahli itu berkumpul lalu bicara. Ya, dalam masa sekarang itu ada seperti Clubhouse itu ya, kita ada aplikasi itu yang dimana ahli-ahli itu bicara, kita mendengarkan. Di sini juga namanya Salons. Nah, ini salah satu salon di London, itu sekitar 2003 sampai 2007 dibentuknya, sekarang masih ada. Nah, revive atau menghidupkan kembali perkumpulan ahli-ahli dari ahli ilmiah atau ahli sains, kemudian sastra, budaya, kemudian psikologi. Jadi ini benar terjadi sampai sekarang masih ada, mereka bertemu bersama, entah ngopi, entah ngeteh, tapi yang jelas mereka bertemu untuk berdiskusi secara khusus tentang topik tertentu. Kemudian yang ketiga ada satu media juga namanya print media. Jadi di sini Livingstone mengatakan print media itu dulu ada dan sekarang itu berubah, hubungannya lebih ke political proses ya. Kalau zaman dahulu biasanya di kelurahan atau di tempat-tempat publik seperti alun-alun itu sering ada koran ditempel. Nah, orang membaca bersama-sama media cetak itu. Kemudian biasanya mereka memang ada satu koran, tidak langganan. Kalau setelah itu ada individu ya, orang berlangganan secara individu. Tapi dulu orang membaca hanya di satu tempat, lalu bertemu, kemudian mereka berbicara, berinteraksi. Ini ada apa? Loh, ini ada terjadi kecelakaan di mana? Lalu mereka bicara dengan wadah atau dengan pancingan dari media tersebut. Jadi seperti dalam ilustrasi ini. Selanjutnya Habermas juga bicara tentang domains dari modern social life. Nah, di sini saya memakai ilustrasi European Public Sphere. Ini ada satu gerakan membuat European Dome dan ini bisa berpindah-pindah di mana-mana, di mana orang bisa bertemu, berkumpul dan berbicara. Dan ini lebih ke gerakan ketika orang membutuhkan sebuah ruang publik untuk bicara, dan ini seperti literally sama figuratively ya, jadi kesannya sebagai simbol tapi juga itu terjadi. Nah, dari 4 domains dari kehidupan sosial modern ini itu ada sekitar 4 poin. Yang pertama ada binary di sini, yaitu yang pertama public versus private. Jadi ketika public sphere itu bicara, ini masih topik public atau private dibawa ke public, atau public akhirnya dibawa ke private. Kemudian diskusinya juga sampai ke tentang sistem integrated. Jadi apakah ini memang sebuah sistem yang sistematis, yang di ruang yang memang dibentuk secara sistem, atau secara sosial orang berkumpul lalu saja mereka mengadakan dan menciptakan ruang publik sendiri. Ada yang tersistematis, ada yang memang secara sosial mereka berhubungan. Kemudian juga ada sebuah domain yaitu material reproduction. Jadi memproduksi sebuah materi yang di sini hubungannya ketika urusannya sebuah ekonomi atau produksi sesuatu itu lebih ke private. Bagaimana sebuah perusahaan menginginkan materi ini diproduksi lalu dijual. Jadi lebih ke kepentingan private. Tapi ketika itu menjadi kepentingan pemerintahan atau negara, itu menjadi publik. Jadi ketika materi misalnya kebijakan itu diproduksi, kemudian ada sesuatu yang akhirnya dibagikan tapi dari pemerintah, itu menjadi sebuah concern publik. Kemudian yang keempat, public sphere ini juga bisa sebagai reproduksi yang simbolis ya. Jadi di mana itu terjadi, misalnya di sebuah keluarga, dan di sini simbolik reproduction memang hanya ada 2, family itu yang terkecil dan itu dianggap private, tapi itu reproduction-nya ada. Yaitu di sini saya pakai gambar ada usia yang berbeda, ada anak kecil, kemudian usia produktif, kemudian ada usia lanjut juga. Di situ reproduction dari sebuah materi atau sebuah konsep itu sangat simbolis sekali,
dalam keluarga itu disebarkan. Kemudian ketika keluar dari keluarga itu langsung sudah sampai ke ruang publik. Entah misalnya kita di dalam kelas sebenarnya membawa pesan dari keluarga kemudian bercerita, kalau di keluarga saya budaya saya seperti ini, kalau di tempat saya budaya itu sudah masuk ke ruang publik. Berarti kita sudah keluar dari keluarga kita yang dianggap sebagai private. Kemudian kita bicara hubungannya dengan media. Nah, di sini ruang publik melihat bahwa media itu membuat dan mengatur agenda hari itu. Dan melihat bagaimana hubungannya dengan digital media. Sekarang karena tadinya ada print media, printed media, lalu menjadi digital media, lalu ada internet. Nah, apakah internet itu sesuatu yang membuat yang baru? Tapi ternyata tidak. Dari sisi sini adalah internet hanya sebuah extension, perpanjangan dari media, hanya platformnya saja yang berbeda. Jadi semuanya tetap sama, semua tetap news, tapi platformnya berbeda dan caranya juga berbeda. Kemudian media ini juga kalau kita lihat semakin ke sini itu melihat suatu keistimewaan dari private, ya, dari ranah private. Tadi ada public sphere itu kan bicara selalu ada binary private dan public. Nah, private sekarang itu menjadi sebuah ketertarikan sendiri bagi public. Jadi private sendiri malah sekarang menginvasi gara-gara orang yang kepo atau juga pengen gosip tentang private private life atau untuk selebriti atau yang lain. Nah, itu malah sekarang masuk menjadi ruang publik. Dan ruang publik sendiri kita melihat bahwa apakah memang informasi private itu memang kita butuhkan sebagai publik. Belum tentu juga kan. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang private yang dimunculkan itu menjadi invasi dari ruang publik itu sendiri. Karena belum tentu orang juga membutuhkan. Nah, media itu menjembatani itu atau melakukan itu. Nah, di sini salah satu bukunya yang saya sampaikan juga di situs Ingrid Faulkner di buku The Global Public Sphere itu bicara tentang televisi. Nah, perubahan dari televisi itu dari public service. Jadi sebelumnya televisi ini adalah seperti public sphere yang memproduksi sesuatu untuk memberitakan sesuatu dari pemerintah ke society atau masyarakatnya, menjadi berubah sebagai market ketika sudah ada iklan, kemudian ada misi-misi tersendiri untuk membicarakan sesuatu. Itu karena ada kondisi ekonomi dan juga kondisi aturan. Jadi kalau kondisi ekonomi ya untuk membiayai sebuah perusahaan televisi secara regulasi ketika pemerintah mengatur bahwa ya memang televisi ini sebagai salah satu cara untuk menyebarkan informasi, maka harus ada disampaikan semuanya. Misalnya seperti saat ini tentang COVID-19 ini selalu setiap hari ada informasi dari pemerintah tentang perkembangannya. Semua harus menginformasikan itu. Jadi semakin berubah, semakin berkembang ke sini. Kemudian Faulkner juga mengatakan tentang public sphere itu juga berubah dari media tradisional yang tadi adalah televisi, kemudian newspaper atau surat kabar, akhirnya tadinya yang hanya one way akhirnya ke many ways atau two ways, ya, lebih dari two ways juga. Adanya engagement, local community engagement. Jadi ketika orang berkumpul entah di RT, pertemuan RT, arisan, kemudian ada komunitas, kemudian ada kelompok-kelompok organisasi, itu akhirnya menjadi sebuah interaksi. Jadi tidak hanya orang bicara satu, kemudian tidak ada jawaban, tapi di sini lebih ke interaksi bagaimana reception atau the receiver itu juga ikut berkontribusi di situ. Kemudian ruang publik itu juga ada perubahannya dari sosial media. Jadi sebenarnya sosial media itu sudah berubah juga sampai sekarang ya, sangat cepat sekali. Mungkin sekitar 2006-2008 Facebook
yang dianggap sebagai media sosial itu sekarang sudah masuk sampai ada Facebook Live, streaming konten. Bahkan itu menjadi sebuah pesan-pesan nasional juga bisa dipakai. Misalnya ada produksi dari televisi atau radio BBC yang akhirnya bisa kita akses, misalnya streaming. Saat itu juga dia memberitakan tentang Inggris misalnya. Lalu kita melihat itu atau mendengarkan berita tentang BBC saat itu juga. Nah, itu dari media sosial akhirnya langsung sekarang ke streaming. Bahkan YouTube sebelumnya hanya satu hal, tapi sekarang juga ada live YouTube ya. Kemudian di sini juga ada ruang publik dari mobile communication. Di sini lebih ke bagaimana orang berkomunikasi tanpa internet waktu itu. Jadi kayak kita SMS, kemudian telepon, yang memang sudah tidak memakai landline, memakai handphone ya, tapi sekarang menjadi smartphone, kemudian memakai satelit, kemudian langsung saat itu juga kita bisa menerima komunikasi pesan dan telepon ya. Jadi hanya alatnya saja yang berbeda, memakai satelit, termasuk juga tentang televisi kabel itu juga kita bisa memakai HBO, melihat dan menikmati televisi yang lain, tidak hanya sebagai televisi yang memakai one way hanya tertentu yang ada di sebuah negara, tapi kita juga bisa sampai internasional. Kemudian ini saya pakai foto dengan Pak Danarka ya, tahun 2014. Hubungannya apa? Itu adalah tentang pembicaraan public sphere, itu tentang conflict communication. Ini waktu saya voting atau pemilihan presiden 2014 bulan April kalau nggak salah di Melbourne. Saya kebetulan waktu itu masih sekolah PhD. Jadi di sini lebih ke transnational angles. Jadi ketika saya bisa memilih siapa, memilih presiden Indonesia, tapi lokasi saya ada di luar Indonesia, yaitu di Australia, saya tetap bisa melakukannya, yaitu di Konjen, di Konsulat Jenderal di Melbourne. Nah, ini saat itu juga hasilnya juga langsung bisa dihitung dan bisa diketahui Melbourne siapa yang menang pemilihan presidennya juga, dan itu juga bisa diumumkan. Nah, itu tidak hanya beritanya dari transnasional, itu tidak hanya tentang bahwa Indonesia itu ada apa, tapi juga tentang bahwa satu topik tertentu itu terjadi secara global di mana. Saya kebetulan di Australia, mungkin ada teman yang di Amerika, kemudian ada teman di tempat lain. Jadi banyak sekali informasi yang bisa dimasukkan ke sini, tapi itu bisa juga menjadi sebuah konflik ya. Bahwa satu topik itu bisa tertutup dengan topik yang lain karena kita sudah global, dalam ruang publik ini kita sudah tidak terbatasi, tidak hanya satu negara tertentu yang diistimewakan, tapi semua saling tindih. Kemudian perubahannya juga di public sphere yang sekarang itu tentang studi jurnalisme. Nah, di sini saya menunjukkan bahwa saya sudah vote tahun 2014, masih sama ya. Kemudian saya memberitakan, kemudian saya bisa menulis di blog saya, atau dulu sudah ada Kompasiana juga. Saya menulis atau sebagai citizen journalism menceritakan tentang bagaimana situasi pemilihan umum di Melbourne, dan sangat menarik, berbeda dengan di Indonesia karena saya pernah yang di Indonesia dan mengalami juga yang di Australia. Di sana ada tenda-tenda, kemudian mereka menyediakan makanan Indonesia, ada sate, ada lontong opor, kemudian juga ada pecel dan lain-lain, ada di Melbourne. Jadi sepertinya kalau itu terjadi di Indonesia itu biasa saja, tapi ketika itu di luar negeri itu sangat luar biasa. Dan gerakan itu bisa saya beritakan, saya ceritakan ketika ada ruang publik yang membuat ini menjadi global ya. Kita bicara ada di mana-mana dan tidak terbatasi pemberitaan itu. Kemudian yang terakhir adalah tentang perkembangan sosial media.
Ya tadi kita bicara sosial media, kemudian jadi streaming atau live streaming. Nah, di sini public sphere ini malah kita bicara tentang viral ya, bahwa sosial media ini akhirnya dikuasai oleh seperti breaking news atau hashtag yang trending, kemudian membuat kita harus tahu ini tren kayak gini sekarang itu apa, kemudian update-nya satu kasus tertentu itu apa. Nah, itu menjadi satu bentuk publik yang memaksa kita untuk pertama tahu, kemudian juga memang itu menjadi trending yang menguasai atau dominasi dari sebuah berita. Dan sosial media itu membantu itu dengan cepat sekali, terutama instan, terutama semua orang sekarang mengakses itu. Kemudian ada fitur share, like, kemudian ada algoritma yang membuat itu menjadi di atas. Nah, itu menjadi sebagai akselerasi pemberitaan publik ya, suatu ruang publik yang diakselerasi. Misalnya ada political crisis itu akan cepat sekali, misalnya yang di Myanmar, hanya saja kebetulan ada internet yang dibatasi. Nah, itu akan lain sekali ceritanya, misalnya itu juga terbuka, ya bisa diakses. Nah, itu cerita tentang public sphere di awal oleh Habermas, kemudian juga sudah ada keterlibatan dunia digital dan juga internet, sehingga sampai ke kita bicara media sosial saat ini. Jadi itu dari saya saat ini. Terima kasih.